sekarang pekerjaan saya handling bisnis ya, bisnisnya dalam sektornya IT. Jadi kita handling di risk manajemennya, juga kita handling di ERP-nya, dan ya rata-rata sih internal system ya. Namun ada juga yang kita handling untuk public system. Banyak tipe ya, tergantung platform yang diinginkan. Kita bikin ada website, ada mobile apps, Android, website iOS. juga ada ya. Jadi kalau ditanya belajar dari mana, sebenarnya kalau saya bilang sih dari sejak kita belajar matematika, sedikit baik itu kita udah belajar IT ya. Sedikit baik belajar IT gitu. Indonesia to be honest masih di tahapan kita masih fokus ke digitalisasi. Harusnya tahapan kedua setelah digitalisasi adalah integrasi. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast sukses bersama YBHK. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dikit ye. Oke teman-teman semua, kembali lagi di podcast sukses bersama YBHK bersama aku Jevan Nathaniel. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Seperti yang kalian tahu, yang diundang sama podcast YBHK adalah orang-orang alumni dari Yayasan Bunda Hati Kudus. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu alumninya. Boleh diperkenalkan namanya kok? Halo, nama saya Leo. Alumni belum? Di BHK waktu SD ya? SD Viani dulu. TKSD sih dulu. Oh TKSD Viani. Oh TKSD Viani. Gimana? Masih inget gak masa zaman-zaman TK sama SD? Ya udah lupa ya. Sedikit banyak ingat lah. Ada yang lain nyantol lah. Nah, aku sebenarnya kan bentar lagi lulus nih kok. Oh iya. Iya, jadi aku bentar lagi lulus dan sudah melewati beberapa tahun sampai TK sama SD. Nah, TK sama SD, aku paling cuman inget satu atau dua peristiwa yang kayaknya bakal aku ingat seumur hidup. Waktu itu aku mau cerita sedikit ya kok. Waktu itu aku TKB, kan mulai dari TKA dulu kan, TKA, TKB. Terus ada seorang teman yang kayaknya aku suka ngobrolnya. Jadi waktu di taman bermain. Jadi kan biasa kalau misalnya habis belajar kan anak TKB kan selalu ada taman bermain kan di bawah kan. Nah itu aku naik sepeda terus boncengin dia, wanita kok. Jadi aku selalu ingat gitu momen TK sama dia. Nah kalau misalnya Koko gimana, ada nggak? SD atau TK nih? TK dulu deh, TK dulu. TK. Kayaknya pasti ada satu atau dua kok kayak aku tadi. TK, kalau TK agak jauh banget ya. Keingetnya apa yang TK ya? Keingetnya kayaknya dulu waktu TK cuma pernah dulu waktu zaman dulu ya, kalau kita ulang tahun itu suka bawa-bawa bingkisan ke ke sekolah sama anak-anak lain gitu. Nah itu dirayain di sana. Itu doang kayaknya. Oh cuma itu doang? Iya. Boleh dijelaskan kepada penonton apa yang Koko sedang lakukan untuk pekerjaan? Oke. Pekerjaan ya. Mainly sih sekarang pekerjaan saya handling bisnis ya, bisnisnya dalam sektornya IT. Jadi kebetulan emang saya lulusan dari IT juga S1-nya, namun S2-nya sih fokus ke bisnis ya. Jadi akibatnya emang cocok sih. Jadi kita emang handling, saya fokusnya handling operasional dari bisnis saya yang kliennya mainly orang IT gitu. Mainly di sektor IT. Gitu. Tapi kalau klien end customer-nya kita bukan cuma IT ya, end customer kita itu banyak yang investasi sebenarnya. Jadi kita handling di risk manajemennya, juga kita handling di ERP-nya, dan ya rata-rata sih internal system ya. Namun ada juga yang kita handling untuk public system. Kebanyakan public systemnya biasa sih pada tahapan inisiasi sistemnya aja gitu. Setelahnya biasanya mereka minta in-house sendiri untuk melanjutkan sistemnya mereka. Jadi abis itu ya biasa kita cuma handling maintenance-nya aja sih, dan kalau dibutuhkan gitu. Jadi tapi kalau untuk yang internal system sih pasti recurring ya, pasti kita handling terus-menerus karena bisnis proses dari suatu bisnis apalagi yang udah kompleks banget kayak BUMN gitu, itu nggak bisa digantikan gitu aja. Oh, jadi cuman maintenance-nya aja ya? Enggak cuma maintenance, itu kalau yang public system biasanya. Oh, itu yang public system. Ya, karena public system itu biasa agak risk-nya lebih tinggi. Risk-nya lebih tinggi maksudnya dalam konteks mereka ada reputasi yang perlu dijaga.
gitu. Oh, ada jadi reputasi yang kalau misalnya mereka harus tergantung sama vendor, gimana vendor punya SOP masing-masing, punya timeline masing-masing, beda-beda gitu ya. Nah itu agak susah. Jadi mereka pasti mau in-house kan ya maksudnya. In-house tuh maksudnya mau punya sendiri gitu. Oh, punya sendiri. Mau punya tim sendiri gitu. Nah kita biasa handling mainly itu kayak back end system ya, back office-nya gitu. Karena back office tuh kompleks banget. Dia ada hubungan dari sampai ke accounting-nya, sampai risk-nya, gimana mereka menentukan debiturnya itu panjang banget. Nah kalau di sana karena bisnis proses kompleks itu, mereka nggak mau ngambil resiko untuk meng-hire in-house, karena in-house tuh biasa let's say kita baru masuk, kita hiring orang baru nih. Udah ngerti nih bisnis prosesnya selama setahun, tiba-tiba resign. Gak ada yang bisa ngerti lagi kan. Kita saya ngobrol lagi, ngajarin lagi gitu. Terus itu jadi solusinya gimana kalau kayak gitu? Makanya mereka biasa preferensi perusahaan-perusahaan yang sudah cukup settle ya. Mereka tuh preferensinya adalah nge-hire vendor. Oh, nge-hire vendor IT ya, kayak kita gitu. Kita vendor IT. Kenapa? Berarti nggak berganti-ganti ya? Karena asumsinya adalah itu kita kontak dengan PT, dengan vendor. Nah PT itu kan biasa udah pikirin gimana kita bisa sustain, gimana kita bisa scalable gitu. Mereka nggak peduli dengan orang harus resign diganti, itu urusan dari si PT itu. Gitu. Maka dari itu mereka punya preferensi untuk menggunakan PT gitu. Mungkin juga kayak YBHK ini punya sistem, misalnya sistem sekolah gitu. Pasti punya vendor juga, vendor IT gitu dibandingkan bikin in-house gitu. Gitu. Berarti aku kayaknya masih belum dapat nih program yang programnya itu bentuknya kayak gimana sih yang kau kerjain? Program kita ada banyak tipe ya, tergantung platform yang diinginkan. Kita bikin ada website, ada mobile apps, Android, website iOS. juga ada ya? Website. Justru sistem itu mainly sekarang kebanyakan website. Kayak tadi saya bilang karena internet website, ya. Betul. Nah, berarti kalau misalnya ada orang, misalnya nih, ada orang yang mau bikin profile untuk dirinya sendiri, itu bisa berarti melalui website bisa itu kan? Bisa aja, tapi buat apa bikin? Ya siapa tahu ada ceritanya dia pengusaha gitu kan, mau branding image, jadi makanya dia buat websitenya, data dirinya, terus prestasi-prestasinya. Itu ada nggak yang kayak gitu? Kalau pribadi sih jarang kan ya? Company gitu. Company pengen nge-branding company mereka make sense, tapi kalau pribadi nge-branding dirinya dia kayak jarang deh. Itu jarang. Coba saya soalnya beberapa sih ada juga aku lihat yang kayak gitu. Justru baru tahu saya. Siapa contohnya yang pernah ngelakuin itu? Masalahnya kalau nanti aku sebut kok nggak tahu kan artis Indonesia. Tahu kalau artis di Detik tahu lah, baca-baca Detik masih. Iya. Luna Maya deh salah satunya. Tahu ya. Iya, kayaknya dia juga punya websitenya. Gitu. Mungkin karena artis dia perlu branding image sendiri, dia masukin gitu ya, pencapaian dia gitu. Ya mungkin tuh aja karena produk yang dia jual adalah dirinya sendiri gitu. Makanya dia perlu branding itu. Kalau kita kan produk yang kita jual biasa company jual produk, nah itu makanya kita biasa handlingnya company. Mungkin kalau artis-artis kita mungkin belum segmen sana. Belum segmen sana. Tapi nggak apa-apa kalau artis mau masuk ya kita considering gitu. Tapi bentuknya tetap sama ya? Sebenarnya basicnya website ya gitu-gitu aja gitu. Cuma yang tricky-nya itu adalah specific requirements yang dibutuhkan. Kayak misalnya let's say Luna Maya misalkan ya, dia pengen saya pengen dong ada animasi kayak gini-ginian. Nah, itu yang agak tricky gitu. Itu yang sulitnya adalah getting requirement-nya dari itu yang mereka. Menentukan cost-nya juga ya. Betul. Semakin dia mau tricky-nya itu spesifik banget ya, semakin costly gitu. Oke. Waduh, keren banget nih. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang pengen buat website bisa ke Koko ya. Boleh. boleh. Terus selain website apa lagi kok? Ya itu mobile apps. Mobile apps. Itu kalau itu aplikasi gitu ya berarti ya? Aplikasi Android, iPhone gitu. Berarti kalau misalnya aku kan gereja tuh harus pakai aplikasi kan. Itu mereka juga buat ya? Pasti bikin, betul. Kayak berarti dari vendor yang kayak Koko buat gitu. Nah, bisa jadi vendor, bisa jadi ya mereka in-house. Tapi ternyata gereja kan gak punya struktur organisasi untuk IT kayaknya ya. Mungkin IT support ada, tapi kalau IT ngoding kayaknya beda deh. Beda ya? Itu dua hal beda ya, IT support sama IT ngoding gitu. Jadi mungkin dari vendor juga ya? Highly chance kayak vendor atau vendornya pun umat mungkin ya. Jadi dikasih gratis gitu kan. Tapi berapa lama sih pembuatan itu? Tergantung kompleksitas. Tergantung. Kalau misalnya di dalam aplikasi itu ya biasa kalau gereja kan ada dia harus scan, terus book segala macam. Kalau yang simple. Itu simpel-simpel aja kan? Itu simpel. Itu simpel. Itu berapa lama kira-kira pengerjaannya?
Kalau cuma scan abis itu book dapat nomor anten ini kayak sistem anten aja berarti kan ya. Terus mungkin ada beberapa informasi tentang gereja dan segala macam. Nah itu yang perintilan-perintilannya itu yang kompleks. Sebenarnya. Yang perintilan-perintilan itu yang kompleks. Kenapa saya bilang kompleks? Karena sebenarnya kalau cuma scan dapat QR code itu kan simple ya. Tapi biasa mereka pengen ada requirements kayak tambahan, bisa nggak kita masukin berita gitu, atau kita bisa nggak masukin profil gereja. Nah, itu kan pasti harus bisa diedit kan. Betul. Nah editnya itu yang biasa kita sebut nggak cuma dari sistem di mobile apps, tapi dari sistem namanya CMS, Content Management System. Nah, itu belakangnya sistem back office-nya. Oke. Bayang ya. Oke. Kalau dikasih perkiraan bisa berapa lama? Kalau balik lagi ya, kalau misalnya kebutuhan cuma booking, profil gereja sama berita doang, nah itu paling sebulan 2 bulan juga udah jadi. Sebulan 2 bulan udah jadi ya. Kalau cuma itu doang, balik lagi ya. Kalau cuma itu doang. Dan balik lagi nggak ada spesifik detail yang aneh-aneh gitu. Oke, iya. Ya karena kan kebanyakan aplikasi tuh maunya mereka serbaguna ya. Semuanya ada di sana rata-rata seperti itu ya. Terus apa lagi kok? Apa nih? Apa yang lagi yang kalau kerjain program-programnya? Platformnya lagi ya berarti ya. Kalau kita ngomong platformnya tadi ada desktop juga ya. Desktop Windows tahu kan ya? Desktop aplikasi Windows. Oke. Jadi Windows kan bisa ada aplikasi kayak Google Chrome gitu. Nah itu kita juga handling juga. Oke. Bukannya biasa kalau misalnya udah perusahaan gede gitu mereka udah punya sendiri ya? Nah itu yang tadi saya bilang sebenarnya. Dibanding mereka punya sendiri, pertanyaan yang punya sendiri itu bikinan siapa? Siapa yang bikin? Oke. Antara vendor atau in-house, gitu kan? Atau mereka beli produk jadi, even produk jadi pun mereka perlu ada implementalnya. Iya. Nah beda-beda kan. Jadi implemental siapa lagi? Vendor juga kan ujungnya. Iya benar. Wah berarti ujung-ujungnya tetap aja vendor ya kok ya. Bisa jadi vendor, bisa jadi in-house. Cuma balik lagi preferensi ya. Ada yang preferensi in-house, ada yang preferensi vendor. Itu gantung kebutuhan lah. Tapi gimana kok? Kok udah berapa lama sih ngerjain kerjaan seperti ini? Saya sih kalau kuliah nggak dihitung kan ya? Kuliah termasuknya masih belajar ya? Kuliah belajar ya. Masih belajar. Belajarnya dulu deh berapa lama? Belajarnya. Matematika itu landasan dari IT sebenarnya. Matematika landasan dari IT. Mungkin banyak miskonsepsi ya, di mana orang masuk IT karena suka main game. Nah itu salah banget sebenarnya. Itu salah banget. Nggak salahnya di mana kita jadi punya mindset komputer, cara mengoperasikan komputer itu nggak salah. Gimana cara suatu game bekerja itu nggak salah kalau kita mau jadi game developer. Tapi landasan utamanya tetap di matematika. Tetap matematika ya? Kenapa matematika? Karena logikanya itu harus kencemat. Logika itu dilatih paling biasa itu di matematika sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya belajar dari mana, sebenarnya kalau saya bilang sih dari sejak kita belajar matematika, sedikit banyak itu kita udah belajar IT ya. Sedikit banyak belajar IT gitu. Karena komponen utamanya ada gitu. Nah, terus dari aku baru tahu loh. Berarti kalau misalnya membuat misalnya suatu program gitu ya, buat suatu program itu misalnya masukin 5x5 gitu. Bukan itunya, tapi logikanya. Logikanya, jika A maka B. Kebayang gak maksudnya? Jadi ada teori-teorinya juga. Bukan ya? Bukan teorinya, justru kalau kita bilangin namanya algoritma. Algoritma. Algoritma itu adalah gimana suatu tahapannya itu dirinci satu per satu sehingga mencapai suatu goals. Gitu. Contoh misalkan kita mau ngebikin program yang tadi misalkan kita ngomong program gereja ya contoh ya. Program gereja. Kita mau bikin program gereja yang bisa di-scan habis itu nanti muncul di HP gitu. Berarti solusinya apa? Kita harus pertama kita harus bikin tampilan QR code-nya dulu gitu. Tampilan QR code yang bisa di-scan. QR code tahu kan ya? Iya, QR code. QR code yang bisa di-scan. Berarti kita perlu ada di HP juga perlu ada halaman nge-scan, betul kan ya? Betul. Nah, berarti kan kita harus bikin jika itu di-scan, maka akan memunculkan nomor antrian. Gitu, kebayang ya, jika A maka B gitu. Oke. Nah, itu logika itu sebenarnya kan ada banget di matematika. Betul. Wah, ini cukup dalam ya. Iya, contoh ya, tadi mau dijelasin. Jadi bukan 5x5-nya gitu-gitunya. Walaupun itu sebenarnya ada ya, kalau kita ngomong dalam konsep ada pengembangan game gitu. Itu fisikanya harus kuat juga. Oke. Waduh, ini kayaknya aku udah dikit-dikit udah dipelajarin juga di sekolah. Pasti ada. Sekolah itu karena sekolah kalau dari TK, SD, SMP, SMA kan kita belajar general ya. Yang saya tahu di zaman saya gitu ya. Kita belajar general banget. Nah, teori generalnya itu akan kepake sebenarnya nanti pas di kuliah dispesifikin. Gitu. Even jurusan apapun sebenarnya sedikit banyak pasti kepake. Berarti kepake ya? Pasti kepake sih sebenarnya. Sekolah makanya wajib kan kita. Berarti semenjak kuliah itu kan ngambil IT juga tuh. Kuliah ngambil IT gitu. Nah, itu di sambil kerja atau gimana?
Atau masih belajar? Kuliah sih sebenarnya belajar ulang ya IT. Kuliah itu sebenarnya kita akan belajar ulang lagi segalanya gitu. Cuma bedanya adalah basic konsep dari sekolah itu akan kepake banget. Gitu. Jadi kita belajar ulang cara ngoding, gimana caranya kita bikin software, website gitu-gitu kita belajar lagi. Full belajar aja itu sampai lulus S1? Oh enggak sih, ada ASDOS gitu. Kita ada side project. Oke. Waktu kuliah kebetulan ya mungkin banyak waktu doang ya. Jadi kita tambah-tambahin kerjaan kayak ASDOS tahu kan ya, asisten dosen. Oke, ASDOS. Itu terus sambil side project kan juga gitu. Waktu kuliah ya biasalah gitu. Kebanyakan dapat projectnya dari mana tuh? Dari kenalan biasa sih. Kenalan. Oh, dari kenalan. Dari dosen pernah nggak dapat project juga? Dari dosen pernah juga. Oh, pernah juga. Iya. Rata-rata susah atau enggak? Ya, semua punya kesulitan masing-masing lah gitu. Oke. Sama apa lagi? Oh, sama internship dulu, ada internship juga. Oke. S1 selesai, S2-nya lanjut di ITB. Iya, di ITB. ITB. S1-nya ya selesai di UI dulu, ya 2016. Aku dengar bukannya kalau masuk UI atau ITB itu susah ya? Atau enggak? Nggak tahu ya. Aku butuh validasi nih soalnya. Banyak yang bilang gitu sih, jujur banyak yang bilang. Tapi jujur saya hoki aja kali ya gitu masuk sana. Dapat scholarship atau gimana? Enggak, waktu dulu zamannya SNMPTN tulis, tau nggak? Oh jadi tes gitu ya? Tes tulis. Oke, terus berhasil akhirnya? Kebetulan berhasil. Itu dia ada ngambil dari nilai-nilai yang sekolah atau enggak? Kan tulis bener, kita nggak masukin nilai apapun, cuma masukin kayak kita udah lulus SMA. Habis itu SNMPTN kayak sebelum lulus SMA. Oke, gitu. udah harus coba ngetes. Udah harus tes kalau nggak salah. Itu basic materinya apa? SNMPTN semuanya dulu waktu zaman saya nggak tahu zaman sekarang ya gitu. Kayak karena kurikulum berubah terus ya. Jadi materinya semuanya ya? Semuanya ya. Kayak UN aja sih. UN masih ada nggak sih? Oh sama UN udah nggak ada. Oh udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi sekarang ujian sekolah. Kayaknya lulusnya udah lama banget ya kok ya. Berasa fosil saya. Berasa fosil. Enggak dong. Enggak dong. Kan masih muda juga. Masih kuat. Oke deh. Setelah itu baru masuk ITB. ITB S2. ITB S2 ngambil bisnis. Bisnis MBA waktu itu. Oke, itu bisnisnya spesifiknya kayak gimana tuh? Bisnisnya jadi di ITB itu ada 3 jurusan ya. Kalau ITB Jakarta, ITB itu ada Jakarta sama Bandung. Oke. Saya ITB yang Jakarta karena ITB yang Jakarta. Ya, karena sambil ngurusin bisnis kan. Oke. Gitu. ITB yang kampus Jakarta itu di Kuningan. Itu jurusannya ada 3, entrepreneur, general management, sama satu lagi business leadership. Sebenarnya ada lagi nama NMBA, itu biasa kerjasama sama perusahaan. Gitu. Spesifik di perusahaan ya, strategic marketing. Kalau saya ngambil yang entrepreneur. Oh, entrepreneur. Karena kan kebetulan lagi ngerintis bisnis juga kan. Oh, ngerintis bisnis juga di bagian IT juga. Maksudnya bagian IT. Maksudnya bisnisnya juga di bagian. Oh, bisnis saya emang IT dari dulu, dari 2016 kan. Baru buat berarti kok atau waktu lulus tuh baru fokusnya lah bahasanya. Oh, gitu. Baru fokusnya. Terus progresnya gimana sekarang kok? Progresnya so far so good ya. Kita dari mulainya awal 2016 tuh rumahan di Depok dulu karena kan UI di Depok ya. Jadi sekalian gitu di Depok. Gitu. Terus kita pindah ke ruko di Depok, terus sekarang di Tebet. Jadi ya dari tempat sih udah ada perkembangan ya, karena sekarang jadi kita di Jakarta. Iya, karena gitu. Tebet itu mahal loh. Oh iya, mahal. Sewanya mahal. Betul. Gitu. Ya sekarang di Tebet, ya sampai sekarang kita udah di Tebet udah beberapa tahun ya. Kayaknya tahun ke 4 atau 5 ya di Tebet. Wow. Udah lumayan lama sih ke Tebet. Oke, berarti bisa dibilang naik tangga ya? Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan ya. Tapi pastilah. Kita bukan startup soalnya, beda ya startup sama kalau kita bilangnya kita awalnya UMKM. Sekarang sih kita udah masuk menengah ya. Gitu. Masuk menengah. Iya. Berarti itu masuknya bisa dikategorikan startup atau enggak? Kita dari dulu kita dulu pernah bikin startup juga. Gitu. Jadi mungkin ini juga miskonsepsi ya, banyak yang bilang bisnis baru sama dengan startup itu berbeda. Startup itu suatu konsep untuk suatu bisnis yang spesifik, yaitu fokusnya adalah untuk growth mindset gitu. Mereka nggak peduli minus, mereka fokusnya adalah scalability mereka berkembang terus-menerus, mereka ada di mana-mana. Pada saat mereka udah bisa menguasai pasar, mereka baru fokus ke monetisasi. Bayang bedanya. Berarti fokusnya tuh dia lebih startup itu fokusnya growth, jadi di mana-mana gitu, cepat. Oh, di mana-mana. Gitu. Tapi mereka nggak peduli dengan cost, kebayang nggak? Jadi mereka jadi mereka jor-joran gitu ya? Mereka hidup dari modal. Makanya mereka startup itu suka banyak konsep untuk next funding, seri A, seri B, seri C gitu-gitu. Pernah dengar konsep itu? Oke, pernah. Nah, makanya jadi konsep startup itu kayak gitu. Makanya ada yang bilang dia tuh langsung unicorn, decacorn gitu-gitu ya, karena fundingnya udah setara dengan itu. Karena mereka udah pegang market pasar segede itu.
Nah setelah mereka exit goalsnya adalah either 2 antara IPO, 3 sih sebenarnya, IPO atau mereka diakuisisi atau merger and acquisition, atau step ketiga yang di tahapan mereka collapse, biasanya bangkrut. Nah kalau yang kayak udah IPO mungkin kita pernah dengar Goto ya, Gojek Tokopedia, Blibli gitu. Nah biasa udah IPO mereka akan ditargetkan untuk fokus ke biasanya sih udah ada yang pengennya surplus gitu. Ideal mereka jual-jualan lagi sehingga sahamnya meloncat lagi kayak Tesla misalkan gitu. Konsepnya Tesla, Amazon kan kayak gitu ya. Tapi mereka udah profit ya, balik lagi mereka udah profit. Tapi sebenarnya itu target mereka itu untuk apa sih? Pasal dulu. Mereka harus nguasain pasal dulu ya. Semua tahu mereka sukses. Dia pengennya semua orang tahu dia dulu gitu tahu dia, pakai dia gitu. Pertanyaannya sekarang siapa yang nggak punya GoPay gitu? Kan rasanya kayak gitu kan. Mereka udah nguasain pasal berarti kan di situ. Nah, nextnya adalah mereka baru bikin gimana mereka bisa monetisasi. Monetisasi dalam arti fokusnya adalah abis itu making profit sebenarnya. Monetisasi itu kan tahapan awal ya, gimana mereka udah kegantungan monetisasi itu. Tahapan berikutnya adalah making profit sebenarnya. Nah making profit kayak sekarang kalau kita mau transfer mana udah mulai ada kena 1.000 gitu. Itu udah fokus ke making profitnya, gimana mereka bisa bikin neraca mereka surplus gitu. Gimana mereka bisa memuaskan investor mereka. Kebayang ya? Tapi berarti kebanyakan dari mereka tuh ada investornya ya kok ya? Pasti startup itu harus ada investor, nggak mungkin nggak. Ya. Semua bisnis sih semua pasti ada investor ya, karena bisnis mana yang pertama kali nggak ada modal gitu. Tapi siapa tahu ada yang pakai modal pribadi. Modal pribadi, investornya berarti investor kantong pribadi kan, sama aja. Oh, investor kantong pribadi. Iya. Dalam startup itu ada 3 investor utama. Pertama kali kita bikin startup ya. Family, friends, sama fools. Nah, itu gimana tuh kok? Ya family biasa kalau kita mau bikin startup awal pasti kan kita minta siapa yang percaya sama ide kita. Teman kita, keluarga kita pasti kita minta pinjaman sama keluarga atau sama teman gitu, kayak misalnya kan Jevan punya teman siapa diajak, ayo bikin startup yuk, tapi guys investasi segini gitu. Atau yang ketiga fools tahu kan maksudnya? Fools gimana tuh? Orang-orang yang kalau bahasa Indonesianya orang bodoh lah yang mau ngasih pinjaman ke semua ide doang. Oh iya, itu mah pinjol ya. Iya nggak pinjol maksudnya orang bodoh yang mau kasih pinjaman gitu ke kita. Kita bilang fools gitu. Karena kita nginvest ke suatu ide gitu. Tapi jangan salah, itu yang terjadi di mungkin pernah nonton film sosial media nggak? Sosial media aku pernah dengar. Yang film pembuatannya Facebook gitu. Iya Nah itu kan ada tuh yang nginvest ke Facebook pertama kali. Namanya Travis Kalanick ya kalau nggak salah, saya lupa juga. Itu fools yang percaya dengan ide gitu. Iya oke. Ini sebenarnya complicated juga ya kalau itu bisnis startup ya. Detail ya. Nah kalau UMKM itu beda ya. Tadi balik lagi tadi Jevan ngomong step by step tangga. Nah itu konsepnya UMKM. Kita slow but steady. Kita harus making profit. Kalau kita minus nggak masalah, tapi jangan sampai minusnya segede startup gitu. Karena startup begitu udah minus, modal habis, ya dia harus injeksi berikutnya. Kalau nggak mereka mau makan apa? Atau ya opsi terakhir collapse ya. Gitu, kebayang ya? Iya. Konsepnya beda makanya startup. Startup itu high return makanya dibilangnya. Kalau UMKM ya slow and steady but surely gitu. Nah tantangannya dari pekerjaan yang kau lakukan apa kok? Tantangan dari pekerjaan ya. Karena kita project based, tantangannya setiap kali kita project baru pasti challenge baru sih. Itu berbeda-beda. Bisnis proses tiap company itu kompleks dan berbeda-beda gitu. Spesifik banget gitu. Karena kita kan balik lagi kita IT consultant dan software development. Jadi kita bikin benar-benar custom made gitu untuk bisnis tersebut gitu. Kayak emang sih semua company pasti simple ya, pasti ada pembayaran, ada penjualan, ada pembelian, itu spesifiknya gitu. Namun dalamnya pasti ada spesifik yang lebih kompleks lagi gitu. Kayak dia mau ada notifikasi ini, dia mau ada tolong dong bikinin yang seperti ini biar saya bisa ngasih tahu ke dia, saya bisa tahu dia kerja atau enggak gitu. Itu spesifik detail itu yang sebenarnya kompleks gitu. Dia tantangannya ya tadi sih yang saya bilang benar-benar spesifik banget, dan tiap kali kita mau implementasi project baru pasti itu beda banget gitu. Beda banget ya. Beda-beda benar-benar. Kayak misalnya YBHK mau bikin sistem gitu ke kita misalkan. Nah itu pasti beda lagi, yang dibutuhkan apa, pain point-nya mereka apa. Selama ini misalnya let's say bayar uang sekolah, nggak tahu ya zaman saya dulu bayar uang sekolah misalkan masih pakai kertas gitu. Tahu nggak? Kertas kayak gitu. Bayar uang sekolah masih pakai kertas. Masih ya Pak sekarang? Sekarang kita pakai virtual account kan? Sekarang udah pakai apa Pak? Aplikasi ya? Nah tuh udah kayak gitu. Bikin aplikasi My Campus sendiri itu kan juga effortnya tinggi banget gitu sebenarnya. Gimana caranya kita ngubah kebiasaan yang sama ini admin ngecek pakai kertas. Cuma pakai kertas. Nah sekarang harus kecilnya by system gitu. Okay. Itu kan ngubah-ngubah kebiasaan itu yang spesifik banget, dan kita sengajain ke mereka gitu. Dan adminnya bilang saya selama ini ada nginput catatan ini nih. Kok ini di sini nggak ada catatannya, saya mau taruh di mana? Nah kita kan harus tambahin itu. Nah itu yang susahnya, karena kita harus mendengar
kemauannya user, dan habis kita mengimplementasikan dalam sistem gitu. Tapi jangan lupa kita nggak boleh over budget. Tricky kan jadi di situ. Iya, benar-benar. Berarti harus bisa memperkirakan juga ya. Betul. Kompleks lah sebenarnya. Kompleksnya itu sih karena spesifik banget yang dibutuhkan orang. Kemauan tiap bisnis itu spesifik, nggak bisa digeneralisasi. Tapi overall masih enjoy. Atau kadang-kadang ada stres dikit. Stres mah kerja mana ada yang nggak stres. Sekolah aja stres kan? Iya kan? Tapi enjoyin aja. Saya nggak jawab loh Pak. Jadi tapi enjoy aja ya. Enjoyin aja. Iya, oke. Kalau misalnya untuk anak-anak muda Gen Z kayak saya nih kok. Gen Z ya kali ini. Iya. Yang kehidupannya belum pasti. Iya. Ada nggak peluang-peluang kira-kira yang bisa kayak Koko gini? Peluangnya maksudnya jadi buka usaha IT atau kerja di IT? Mungkin kerja dulu deh di IT. Kerja di IT mah banyak banget. Sekarang lagi ya. Peluangnya lagi tinggi banget gitu. Maksudnya sektor IT lagi di mana-mana gitu. Lagi banyak sih. Tapi kemarin kalau kalian tahu kemarin tuh lagi global layoff untuk sektor IT ya. Itu karena startup lagi bubbling gitu. Jadi bubbling maksudnya nggak bubble pecah gitu ya. Tahu. Jadi pada bangkrut semua gitu. Jadi akhirnya PHK cukup massal. Gitu. Di konsep besarnya startup. Sekarang sih kita kemarin kan kita tiap tahun tuh selalu ada analisisnya ya. Jadi kita analisis sekarang sektor IT lagi udah mulai masuk ke fase mature, stable. Jadi nggak kayak dulu. Dulu tuh IT itu kayak dewanya gitu. Sumpah IT itu dewa banget dulu. Lulus. Wah, baru lulus langsung gak nyampe hitungan bulan langsung di hiring sana, di hiring sini. Gitu. Bener, baik banget dulu tuh waktu zamannya saya tuh udah kayak dewa-dewanya lah. Bener. Gitu, zaman dulu. Tapi sekarang udah mulai kayak industrinya udah mulai mature, gitu, udah mulai agak stabil. Bukan berarti nggak ada, tapi justru kan udah mulai bukan lebih susah, tapi lebih stabil lah. Jadi lebih ke nggak kayak dulu diagung-agungkan, tapi tetap ada demand-nya gitu. Itu kalau kerja di dunia IT ya. Tetap dan akan selalu ada sih karena sekarang ini IT itu lagi masih dibutuhkan gitu dan akan selalu dibutuhkan karena kita ngembangin apa aja butuh IT kan, apa aja ngomong teknologi gitu. Presiden kita yang ngomong berapa kali harus teknologi gitu. Teknologi ya benar. Boleh dong kasih tipsnya anak muda Gen Z supaya nggak males gitu. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya mau merambah menjadi anak IT nih kok? Kalau IT ya matematika tadi ya, matematika kenceng gitu, kuat banget. Kalau yang matematika nggak kuat, ada sih yang nggak matematika nggak kuat. Kita ada jurusan juga yang namanya sistem informasi. Selain IT ya, IT itu kesannya kan orang bilang information technology, tapi di dalamnya ada banyak, ada ilmu komputer, ada jurusan IT sendiri, ada sistem informasi. Tapi pada akhirnya bukan cuma matematika yang kuat ya, tapi utama itu adalah logika harus kenceng banget. Karena kayak tadi saya bilang jika A maka B gitu, itu harus kenceng banget gitu. Itu logika dipakai sih di semua ya. Hidup kita juga semua kan kita harus pakai logika. Betul. Logika harus kenceng banget sih. Jangan sampai nggak ada logika itu kayak Agnes Monica jadi cinta ini tak ada logika. Ya. Jadi keikutan ngelawak ya. Iya, logika itu harus jalan terus. Logika harus jalan di segalanya. Harus belajar terus ya, berarti ya. Kalau di dunia saya sih karena kebetulan kita project based belajar terus. Tapi kalau di startup ya mungkin spesifik di startup itu. Tapi hal baru itu jangan pernah berhenti belajar hal baru lah. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT, udah ada. Betul, ChatGPT. Saya dengar katanya sekolah sekarang mau buat tugas tinggal ChatGPT. Betul. Udah pernah pakai Jevan? Enggak, teman aku yang pakai. Oh, Jevan enggak pernah pakai. Jadi kadang dikirimin. Oh, ada pandai sih ya. Tapi benar sih banyak. Skripsi juga bisa pakai ChatGPT. Oh, skripsi juga bisa. Ada yang pakai katanya. Aduh, udah enak banget. Saya nggak sebut nama ya, tapi banyak gitu. Jadi sekarang udah kayak apa ya? Mungkin alasan Nadiem ngebikin skripsi nggak wajib kali ya. Gitu. UN juga nggak perlu ada ya, karena sekarang emang semua udah dimudahkan dengan teknologi. Dan pertanyaan kemudahan teknologi ini kita mau jadi pemain atau kita mau jadi yang pemakai aja. Kalau pakai pemakai aja, ya selama dipakai untuk hal baik gitu. Kayak misalkan hal baik dalam konteks kita pakai itu untuk belajar hal baru, itu bagus gitu. Tapi kalau dipakai untuk hal yang jelek-jelek ya kita jadi pemakai yang biasa aja. Tapi kalau kita jadi pemain, kita ngebikin. Nah itulah gunanya sektor IT. Tapi aku ngelihat kan beberapa di postingan juga banyak yang bilang kalau IT ini akan semakin berkembang ya. Iya pasti. Kayak AI itu kan kita ChatGPT kan AI. Itu yang bikin siapa? Pemainnya siapa? Ya IT lah. Kalau di Indonesia ini kalau Koko bisa rate dari 1 sampai 10 berkembangannya udah sampai berapa? Indonesia to be honest masih di tahapan kita masih fokus ke digitalisasi. Harusnya tahapan kedua setelah digitalisasi adalah integrasi.
Tahapan setelah integrasi baru kita ngomong kayak optimalisasi itu difokus di AI segala macam. Nah Indonesia itu masih fokus di digitalisasi karena masih banyak yang semuanya itu masih paper based, masih ada beberapa. Kita udah menuju ke digitalisasi full gitu. Cuma pemerintah pun juga udah mengakui itu banyak kita perlu di digitalisasi. Namun masih banyak juga yang kalau kayak kita lihat aja toko-toko sebelah sana pasti masih nyatat pakai buku besar gitu. Tahu yang pakai kertas gitu ya, tulis-tulis gitu. Nah makanya digitalisasi itu counternya adalah itu sebenarnya. Jadi Indonesia itu masih jauh banget. Setelah digitalisasi baru kita ngomong integrasi. Nah, udah ada beberapa perusahaan yang kita pegang itu udah fokus ke integrasi gitu. Namun kan dari perusahaan yang kita pegang seberapa banyak gitu dibandingkan Indonesia gitu. Kalau kita ngomong yang di luar Jawa lah, kita ngomong Kalimantan coba, kita ngomong Sulawesi, ada sistemnya udah bagus. Iya sih. Internet mah udah nyampe, internet mah udah ada di mana-mana gitu. Mereka udah pada pakai, cuma mereka masih semuanya itu nggak ada digitalisasi. Jadi kita terlalu Jawa sentris gitu. Jadi makanya kalau kita ngomong Indonesia, kita ngomong Indonesia loh ya, bukan Jakarta loh ya. Indonesia itu masih jauh banget gitu untuk maba dunia IT. Kira-kira kayak gambarannya bisa berapa tahun lagi baru bisa mencapai terakhir tadi optimalisasi ya? Optimalisasi itu luas deh optimalisasi karena dari sana menambah lagi nanti ada AI segala macam gitu. Berapa ya? Mungkin dengan ini IKN ada ya. IKN tuh good newsnya adalah jadinya seenggaknya nyebal ke Kalimantan ya. Iya Kalimantan tuh seenggaknya cuma nyebal. Tapi Sulawesi belum, Sumatera juga masih agak ketinggalan. Jadi kalau to be honest untuk IKN aja kan targetnya 2029 udah mulai operasional ya kalau saya. 2029 udah mulai ada yang pindah ya. Jadi seenggaknya itu udah mulai lengkap, itu udah mencakup 50% dari negara. Mungkin masih 4 kali periode presiden lagi kali ya. 4 kali lagi ya. Kecuali ada presiden yang berani ngegenjot itu teknologi lagi gitu. Berani ngegenjot sampai nge-push gitu untuk semua harus full gitu. Even Kalimantan pun juga harus, Sulawesi harus, Sumatera harus gitu. Semua udah fokus digitalisasi, nggak ada lagi masih paper based gitu. Habis itu target tahun ke periode kedua integrasi gitu. Nah, itu mungkin bisa ya. Wah, itu keren sih benar sih. Ya semoga lah kedepannya bisa semakin maju ya kok ya. Ya amin. Harapannya. Oke deh teman-teman, ini kok jadi sedih gini ya. Kenapa sedih? Sedih aja gitu kan, masih butuh perjuangan. Ya tapi berarti kan peluangnya banyak kan? Iya makanya artinya harus semangat. Sedihnya bukan sedih melo, sedih perjuangan. Oh gitu ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton episode kali ini bersama Koleo. Terima kasih Koleo sudah mau main-main di podcast Sukses bersama IBHK. Sukses terus untuk apapun yang kau lakukan, semoganya semakin berhasil. Amin. Terus kliennya makin banyak. Amin. Makin keren. Thank you. Semakin level up. Amin. Dan Tuhan memberkati. Amin. Oke, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.